Halo semuanya, kami dari kelompok 8 kasus sengketa tanah antara Bapak Roro Yusiana melawan DPM PTSP Kota Jombang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Alicia Regita Cahyani, NIM 336. Saya Alfia Riani, NIM 316. Saya Maya Sakti Syaro, NIM 318. Saya Rosalia Trihandewi, NIM 296. Saya Orang Nusantara dengan NIM 324. Selamat menonton penjelasan kami. Halo semuanya, selamat datang di podcast Administrasi Ngobrol Santai bersama kami dari kelompok 8. Di episode kali ini kita bakal bahas satu kasus yang menurut kami itu cukup menarik sekaligus kompleks, yaitu sengketa yang muncul karena perubahan tata ruang dan bagaimana proses hukumnya berjalan sampai keluar di tingkat banding. Kasus ini bukan cuma soal tanah, tapi juga menyentuh isu yang lebih besar, bagaimana pemerintah mengambil keputusan, bagaimana regulasi baru bisa berbenturan dengan kondisi sosial masyarakat, dan bagaimana pengadilan menilai sengketa administrasi seperti ini. Jadi, buat teman-teman mahasiswa administrasi negara, ini sangat cocok banget untuk dipahami karena dekat dengan isu kebijakan, pelayanan publik, sampai tata kelola pemerintah. Jadi kita mulai dari awal dulu, biar konteksnya jelas. Tahun 2016, penggugat membeli sebidang tanah di Jombang dengan tujuan mau bangun pemukiman buruh. Jadi ini sifatnya sosial. Tahun berikutnya, 2017, izin perubahan tata ruang sudah keluar. Dari sawah menjadi pemukiman. Harusnya proyek ini bisa jalan, tapi ternyata tertunda karena keterbatasan dana. Nah, masalah mulai muncul di tahun 2024 ketika penggugat mau memperpanjang izinnya. Ternyata ditolak. Alasannya karena sudah ada perda baru, yaitu nomor 10 tahun 2021 yang menyatakan area itu hanya boleh untuk pertanian. Artinya rencana perubahan tanah jadi pemukiman otomatis nggak bisa dilanjutkan. Nah, dari sini penggugat merasa dirugikan. Dia sudah beli tanah, sudah bayar kompensasi ke warga, bahkan sudah punya rencana fasilitas umum. Jadi dari sisi sosial sudah ada perhitungan. Tapi ternyata ada aturan baru, rencana yang sudah disusun sebelumnya jadi kandas. Menurut penggugat, harusnya pemerintah bisa menggunakan diskresi, terutama kalau sudah menyangkut kepentingan masyarakat. Karena merasa haknya tidak dipertimbangkan, akhirnya penggugat menempuh jalur hukum ke PT UN. Pada tahap ini, isu yang muncul bukan cuma soal izin, tapi juga pertanyaan lebih besar. Sejauh mana pemerintah boleh kaku berpegang pada regulasi dan kapan harus fleksibel untuk mempertimbangkan kondisi real masyarakat. Untuk selanjutnya, penggugat menghadirkan berbagai alat bukti, surat, saksi, dan ahli untuk menunjukkan adanya ruang diskresi yang dimiliki pemerintah. Penggugat berharap putusan tidak hanya adil baginya, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas karena menggugat sambil membawa kepentingan umum dan menunjukkan kepentingannya pemerintah menyeimbangkan aturan dengan aspirasi publik. Nah, setelah kalian tahu latar belakang sengketanya, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang cukup teknis, tapi nggak kalah penting juga nih, yaitu hasil keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Perlu dicatat ya teman-teman, putusan ini adalah hasil dari banding karena pengadilan negeri sebelumnya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Yuk kita kupas. Pertama, penggugat mengajukan banding secara elektronik dan itu diterima secara formal. Dalam mengenai bandingnya, penggugat meminta pengadilan tinggi untuk membatalkan putusan PN, mengadili sendiri dan mengabulkan seluruh gugatannya. Ini termasuk menetapkan dirinya sebagai ahli waris, menyatakan tindakan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, sampai meminta ganti rugi dan penerbitan izin pemakaian tanah. Yang selanjutnya, sikap tergugat. Mereka berdua pada intinya meminta pengadilan tinggi untuk
menguatkan putusan PN yang sebelumnya menolak gugatan penggugat. Artinya dari sisi pemerintahan dan perusahaan terkait, mereka berpendapat tidak ada dasar hukum untuk mengubah keputusan awal. Nah, inilah bagian yang paling menarik. Pengadilan tinggi menyatakan bahwa memori banding maupun kontra memori itu tidak membawa hal baru. Majelis hakim berpendapat kalau pertimbangan pengadilan negeri sebelumnya sudah tepat dan sesuai hukum. Jadi tidak ada alasan untuk mengubah putusan. Disinilah terlihat bagaimana pengadilan mengevaluasi apakah banding memiliki dasar kuat atau tidak. Pada akhirnya, pengadilan tinggi memutuskan untuk menerima permohonan banding secara formal, tetapi isinya tetap menguatkan putusan PN Surabaya. Artinya, penggugat tetap tidak diperiksa pokok perkaranya karena masalah kewenangan. Selain itu, penggugat dihukum membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000. Ini menunjukkan bahwa dalam proses hukum, aspek kewenangan itu sangat krusial. Kalau sejak awal forum peradilannya salah, prosesnya tidak akan dilanjutkan walaupun isinya berat atau penting. Oke, kalau kita lihat putusan ini punya implikasi luas dalam konteks administrasi negara. Pertama, ini menegaskan pentingnya kejelasan kewenangan dalam pengadilan, terutama kalau sudah menyangkut sengketa aset atau perizinan. Yang kedua, ini menunjukkan bagaimana regulasi baru bisa bertabrakan dengan kondisi sosial yang sudah berjalan sebelumnya. Yang ketiga, kasus ini memberi gambaran di mana pemerintah sebagai pemegang kewenangan tata ruang harus lebih hati-hati saat menyesuaikan kebijakan karena dampaknya bisa langsung ke masyarakat. Jadi bisa disimpulkan kasus ini sebenarnya memperlihatkan bagaimana dinamika antara kepastian hukum dan kepentingan publik sering kali tidak berjalan searah. Di satu sisi, regulasi dibuat untuk memberikan kejelasan, tetapi di sisi lain, implementasinya bisa berdampak pada warga yang sudah punya rencana dan investasi. Buat kita sebagai mahasiswa administrasi negara, ini jadi pembelajaran berharga tentang pentingnya perencanaan kebijakan yang responsif dan keberanian pemerintah dalam menggunakan diskresi secara tepat. Itu tadi adalah penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kami pertama assalamualaikum kayak gitu. Ya Allah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak bener ini Syah anjir. Lancar kenapa? Melawan siapa? Jombang itu loh. Iya gak sih? Iya ya. Roro Yusiana. Ini udah bener tag, udah. Ya udah kan tinggal udah. dikat. Oke. Bentar, kita mau cek berita doang. Ya udah nggak apa-apa, dia udah di situ aja.